Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita dari Akuntansi Pagi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 13, penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi, data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik, Box-Pierce, dan Aljungbox, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Yang pertama itu, jika Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka H0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka H0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Ada faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Satu, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, memanipulasi data, dan yang terakhir menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, yang pertama itu, jika nilai asimsignifikan totalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asimsignifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, LIG, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Kalau sudah, kita lanjut uji coba di SPSS. Di sini ada data tahun 2013, kurs atau X1, SBY atau X2, IHSG atau variabel Y. Lanjut kita klik Analyze, pilih Regression, klik Linear, masukkan IHSG-Y atau variabel Y ke Dependent, kurs atau X1 masukkan ke Independent, SBY atau X2 masukkan ke Independent, lalu kita ke Statistik, kita checklist model fit, Estimate, Collinearity Diagnostics, dan Durbin-Watson. Lalu kita ke Save, masukkan ke data unstandardized-nya, Continue, klik OK. Di sini kita fokus model summary untuk nilai Durbin-Watson-nya. Di sini nilai Durbin-Watson-nya adalah 1,072, di mana kita belum dapat menyimpulkan hasilnya. Nah, untuk dapat menyimpulkan hasilnya, kita membuka tabel Durbin-Watson juga. Sebelumnya, untuk membuka data Durbin-Watson, kita
harus mengetahui rumusnya, yaitu K2 titik koma N. Nah, sedangkan K2-nya ini adalah SBI atau X2, kurs atau X1. Jadi, K2-nya itu adalah SBI dan kurs. Untuk N-nya itu adalah jumlah sampel yang kita gunakan, yaitu dari Januari sampai Desember jumlahnya adalah 12. Lanjut kita buka tabelnya. Untuk K2 dan N-nya itu sampelnya adalah 12. Kita lihat. Untuk DL 0,8122 dan untuk DU adalah 1,5794, di mana nilainya itu adalah terletak di antara DL dan DU. Untuk lebih jelas ya, kita lihat PPT. Nah, jika nilai Durbin Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Jadi, kesimpulan ini kan belum pasti. Kita akan menggunakan metode selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode uji rantes. Kita klik Analyze. Kita pilih Non-Parametric Test. Pilih Legality Dialog. Pilih yang Runs. Lalu masukkan nilai unstandardized ke test variable list, lalu klik OK. Kita lihat pada tabel rantesnya di asim signifikan totalnya, di mana di sini nilainya adalah 0,762, yang berarti dia lebih besar dari 0,05. Kita lihat di PPT-nya. Nah, sebaliknya jika nilai asim signifikan totalnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi, data ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.